Ya, Oke, siap. Terima kasih semuanya. Aku akan share screen ya, sebentar. Terima kasih kepada Pak Rojil yang sudah memberikan kalau make up yang disampaikan oleh Cak Rojil ini adalah bedak pondasi, begitu ya, bedak pondasi. Tetapi aku dan Rojil itu kan orang-orang yang baby boomers. Baby boomers itu ya old fashion gitu kan. Makanya mungkin kalau misalkan teman-teman adik-adikku di sini menemukan apa namanya pembahasan yang mungkin tidak enak dan lain sebagainya, ya dimaafkan saja. Tetapi begini ya, Mahia ya, aku itu selalu merasa pembahasan Pancasila itu membosankan gitu loh. Ya, membosankan. Mungkin kalau teman-teman di sini tidak diwajibkan sama dosennya, mungkin tidak akan ikut pada acara ini. Tetapi supaya tidak membosankan, aku ingin mengatakan seperti ini, teman-teman sekalian. Kalau misalkan ada satu persoalan ya, aku tahu ingin tanya ke Rista Dwi Ariyanti. Kalau misalkan ada satu persoalan, lalu agamamu, Rista, Islam, memberikan solusi A, dan Pancasila memberikan solusi B, kamu lebih taat yang A atau yang B? Kamu lebih manut sama agamamu atau rekomendasi dari Pancasila? Biasanya ya akan lebih takut kepada agamanya. Padahal secara Pancasila kemudian itu diperbolehkan. Misal, ini misal ya, misal. Ini ada namanya Anggun. Anggun tiba-tiba pacaran dengan Richard yang agamanya Kristen. Menurut Pancasila, pacaran beda agama itu tidak apa-apa. Tetapi menurut agama yang mungkin dianut oleh Anggun Jurtia, itu tidak diperbolehkan. Lalu negara harus seperti apa? Ikut agama tertentu atau kemudian ia harus bersetia kepada Pancasila? Bagiku di sini. Tadi Cak Rojil mengatakan bahwa sesungguhnya agama dan Pancasila itu bisa diselaraskan karena nafasnya memang sama. Nah, aku melihat bahwa aku ingin membuka presentasiku untuk mengkritik apa namanya, kenapa kok Pancasila itu tidak disukai padahal isinya baik. Itu ya karena sangat mungkin Pancasila itu dipreteli, cara bacanya itu dipreteli. Sila ketuhanan enggak dijadikan satu dengan kemanusiaan, enggak dijadikan satu dengan persatuan dan terpisah dari sila kelima itu. Sehingga pembacaan yang parsial itu membuat Pancasila itu menjadi tidak enak untuk dimakan, tidak nyaman untuk digeluti seperti itu. Nah, pemretelan seperti ini, adik-adikku sekalian, kalau kalian pernah diajar Pancasila di UNESA, itu pernah dikritik oleh PKI, ya PKI yang diharamkan oleh negara kita. Ketika PKI ditanya DNID itu ditanya bagaimana soal Pancasila, DNID bilang bahwa PKI memahami Pancasila itu sebagai keseluruhan. Hanya dengan menerima Pancasila sebagai keseluruhan utuh, mulai sila pertama dan sampai sila kelima itu utuh, maka Pancasila dapat berfungsi sebagai alat pemersatu. Tapi kalau diprotoli, nggak titik itu juga akhirnya rumit. Nah, karena selama ini Pancasila tidak begitu disampaikan dengan baik yang memikat hati generasi generasi milenial dan Gen Z, maka menjadi wajar kalau survei tahun 2023 kemarin Setara Institut itu mengatakan bahwa anak-anak SMA ya sebanyak 83,3% anak-anak SMA memandang Pancasila bukan sebagai ideologi yang permanen. Artinya ya bisa dibongkar-bongkar. Nah, bagi orang-orang tua kayak Prabowo, kayak saya, kayak Cak Rojil itu, ketika anak-anak muda mengatakan, loh, kok Pancasila tidak dianggap sebagai ideologi yang permanen? Kita sudah bingung, padahal kesalahannya bukan pada kesalahan pada anak-anak muda, tapi kesalahan pada orang-orang tua yang gagal untuk meyakinkan kepada kalian yang masih muda bahwa Pancasila itu penting. Aku kemudian menjadi bertanya-tanya, adik-adikku sekalian, kenapa?
Pancasila itu dipersepsi oleh anak-anak muda sebagai ideologi maknya bisa diubah. Padahal ini sebagai, sebagai sesuatu yang bisa jadi yang muda-muda itu sudah sudah apa? Sudah blenger, sudah sudah muak, sudah mukok kalau bahasa Jawanya, sudah mukok melihat orang yang tiap hari koar-koar soal Pancasila, tapi perilakunya koruptif, perilakunya militeristik, sukanya bikin onar, sukanya semuanya harus bayar, ambil mobil bayar, laporan bayar, dan juga banyak orang yang berkoar-koar tentang Pancasila, tapi prakteknya itu diskriminatif. Itu yang membuat anak-anak muda muak. Kalian ini ngomong Pancasila oke, tapi ternyata perilaku kalian tidak seperti itu. Itu yang membuat anak-anak muda menjadi muak. Sama kayak yang kemarin disuarakan waktu demo 17 apa plus 8 itu sendiri. Nah, yang kedua, barangkali Pancasila dianggap tidak memberikan kontribusi penting bagi kehidupan. Kamu mungkin yang muda-muda bisa ngomong, aku tetap bisa hidup, tetap bisa baik tanpa harus mengenal Pancasila. Jadi Pancasila tidak memiliki memiliki kaitan penting dengan kehidupan kalian itu. Dan yang ketiga barangkali anak-anak muda yang menganggap Pancasila bisa diganti, itu menganggap Pancasila itu dianggap membayang-bayangi kebesaran dan dominasi agama, khususnya Islam. Misalkan ada beberapa teman yang mengatakan, loh kalau aku bersetia dengan Pancasila, berarti aku menduakan agamaku dong. Ya karena Pancasila itu tidak dipahami menjadi sesuatu yang penting. Nah ini teman-teman sekalian, ini foto dari Gus Dur. Gus Dur ini orang Islam NU yang kita tahu pahlawan pluralisme. Dia pernah mengatakan seperti ini, tanpa Pancasila negara akan bubar. Pancasila ada seperangkat asas dan ia akan ada selamanya. Kamu suka atau tidak suka, Pancasila akan tetap ada. Ia adalah gagasan tentang negara yang harus kita miliki dan kita perjuangkan. Dan Pancasila ini akan saya pertahankan dengan nyawa saya. Kayak gitu. Tapi memang ini menjadi penting bahwa orang sekali bergus dur itu meyakini bahwa Pancasila itu bisa kompatibel dengan keislamannya itu sendiri. Artinya kalau Gus Dur selama ini dikenal membela orang-orang apa? Orang-orang tertindas, orang-orang selain Islam, dia meyakini itu adalah perintah dari Pancasila dan juga perintah dari agamanya. Jadi kalau Rista, Anggun, ini membela temannya yang Kristen, membela temannya yang berjilbab, itu ya memang karena itu diyakini sebagai perintah dari Islam dan perintah dari Pancasila itu sendiri. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah catatan penting tadi sudah sempat disampaikan oleh Cak Rojil. Kenapa kok kemudian Pancasila ini sangat sangat dekat ya dengan orang-orang Islam, bahkan Pancasila sendiri pada waktu itu eh, dijadikan kuda Troya, ya dijadikan kuda Troya, isinya Pancasila tapi sebenarnya luarannya Pancasila tetapi dalemannya itu Islam. Dulu waktu pembahasan Pancasila, tentu kan masih ingat ada namanya Piagam Jakarta. Masih ingat tuh Piagam Jakarta, ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariatnya. Itu negara Islam itu sebenarnya. Bahkan pada waktu pembahasan konstitusi, ya pembahasan konstitusi di BPUPKI misalkan, itu salah satu syarat untuk menjadi presiden itu tidak hanya harus orang Indonesia asli, tetapi harus beragama Islam. Bayangkan konstitusi kita itu pernah seperti itu. Nah, per hari ini teman-teman sekalian, banyak dari kelompok Islam itu sangat terobsesi untuk menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara Islam. Banyak di antara mereka, mungkin ada di antara kita yang menganggap Indonesia ini akan jauh lebih baik kalau semuanya Islam. Kalau perlu Pancasila harus dijilbabi. Pancasila harus diislamkan seperti itu. Di kelompok Islam sendiri, kemudian penerimaan terhadap Pancasila itu terbelah menjadi dua. Ada versinya Pak Amin Rais. Pak Amin Rais itu kita tahu tokoh yang sangat senior dan sangat pintar.
pikirannya adalah ya negara Indonesia harus menjadi negara Islam, kira-kira seperti itu. Nah, kelompok yang lawannya Pak Amin Rais itu adalah Gus Dur. Gus Dur itu meskipun Islam, tapi dia tidak setuju kalau Indonesia ini menjadi negara Islam. Bagi Gus Dur, Pancasila itu harus dijadikan nomor satu. Jangan sampai negara ini menjadi negara Islam. Sebab kalau negara ini menjadi negara Islam, maka kelompok pertama kali yang tertindas ketika negara ini menjadi negara Islam adalah kelompok non-Islam. Bayangkan kalau misalkan Surabaya begitu ya, Surabaya begitu menjadi Islam semuanya, maka tidak mungkin wali kotanya selain orang Islam, tidak mungkin itu karena bisa jadi syarat menjadi wali kota Surabaya harus baca tulis Al-Quran seperti yang ada di Aceh. Jadi teman-teman sekalian, Pancasila ini di persimpangan jalan di tangan orang-orang Islam. Apakah mengikuti nalarnya Pak Amin Rais atau mengikuti nalarnya Gus Dur? Per hari ini teman-teman sekalian, Pancasila di Indonesia itu rasa Islam. Kita ini kan dididik oleh Pancasila supaya toleran. Ini adalah survei tahun 2021. Survei toleransi yang dilakukan oleh PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang disurvei seluruh mahasiswa seluruh Indonesia. Lihat itu, yang paling kiri. Mahasiswa-mahasiswi yang beragama selain Islam, tingkat toleransinya sangat tinggi. Tapi giliran mahasiswa-mahasiswi yang beragama Islam, tingkat toleransinya sangat rendah. Itu menunjukkan bahwa ternyata Pancasila yang pro Bhinneka Tunggal Ika kalah dengan doktrin agama Islam yang intoleran itu sendiri. Kita bisa lihat, misalkan ini survei, catatan paling menurutku penting sekali dari Profesor Burhanuddin Muhtadi. Dia survei pada tahun 2020. Dia sampai pada satu kesimpulan bahwa ada 53% Muslim seluruh Indonesia yang tidak sepakat kalau gereja dibangun di tempatnya. 53%. Separuh dari orang Islam itu mengidap penyakit intoleransi. Bisa jadi kalian itu yang ada di sini juga menjadi pengidap intoleransi. Artinya ketika ketua BEM-mu itu bukan dari Islam, itu lalu kemudian kamu jegal. Mungkin belum ada ya dalam sejarah UNESA ketua BEM-nya selain Islam itu ya. Nah, perlu dicoba itu. Kalau misalkan UNESA yang sangat Islam tiba-tiba ketua BEM-nya bukan Islam, itu berarti kampus kalian memang dianggap aku anggap sebagai kampus yang pluralis, multikultur seperti itu. Jadi antara agama dan Pancasila ini seperti bermusuhan. Bahkan kepala BPIP nggak tahu masih beliau atau tidak. Dia ngomong secara kontroversial. Dia menyebut agama jadi musuh terbesar Pancasila. Ya itu tadi. Orang di Pancasila itu oleh Pancasila diajak untuk intoleran, tapi oleh agama itu malah dibuat intoleran. Jangan dekat-dekat dengan yang beragama selain Islam ya. Padahal Pancasila mendorong kita untuk dekat dengan orang yang di luar itu. Nah, aku melihat teman-teman sekalian bahwa per hari ini, mari kita lihat. Ya, mari kita lihat. Jadi, aku memetakan ada 3 kelompok yang Pancasilais, ya, yang Pancasilais yang berkaitan dengan agama. Jadi ada satu kelompok itu namanya kelompok mainstream. Kelompok mainstream ini adalah ia menganggap ya siapapun di antara kalian juga itu menganggap sila pertama itu yang paling sakti dalam Pancasila. Jadi kan ada Pancasila. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang ada sampai yang kelima. Bagi kelompok mainstream ini, yang paling sakti itu sila yang pertama. Pokoknya semuanya diarahkan ke sila pertama semuanya. 4 sila lainnya tidak digubris. Nah, orang yang seperti ini, pengidap yang mainstream ini, selalu punya dampak. Ya ini apa? Orang yang ada di kelompok mainstream ini akan ngomong bahwa orang yang tidak bertuhan dituduh sebagai individu yang jahat. Implikasinya.
dan musuh negara dan harus dipidanakan. Loh, kamu kok nggak percaya sama Tuhan? Berarti kamu anti Pancasila ya? Berarti kamu tidak pro dengan Indonesia. Kamu tidak boleh hidup di Pancasila. Itu kelompok yang mainstream. Kelompok mainstream ini juga melihat orang-orang waria, orang-orang non-hetero, itu dianggap sebagai anti Tuhan, sebagai melawan Pancasila. Nah, kalau kamu punya pikiran-pikiran seperti ini, ya berarti kamu masuk di kelompok mainstream. Nah, tugasnya Cak Rojil ini lebih berat lagi ini ya. Kelompok yang kedua itu adalah orang yang aku sebut sebagai orang Islam yang Islamis. Orang Islam yang Islamis itu adalah orang Islam yang meyakini bahwa negara Indonesia harus menjadi negara Islam. Itu orang Islamis. Aku orang Islam yang bukan Islamis. Aku tidak setuju negara Indonesia menjadi negara Islam. Aku nggak setuju. Maka aku bukan orang Islamis. Aku Islam tapi bukan Islamis. Nah, orang Islamis ini membaca Pancasilanya ini unik sama dengan kelompok satu, tetapi dia menambahkan bahwa sila pertama menurut kelompok Islamis ini dianggap sebagai hanya milik Islam. Karena apa? Karena menurut mereka kata Esa dianggap tauhid. Hanya Islam yang Tuhannya Esa. Kelompok ini menganggap agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha itu Tuhannya tidak satu tapi banyak. Maka ketika mereka ini kelompok Islamis ini melihat orang yang dianggap bertentangan dengan sila pertama menurut kacamata mereka, maka mereka dianggap musuh itu sendiri. Siapa musuh menurut kelompok Islamis ini? Yakni siapa saja yang dianggap mengganggu umat Islam. Mengganggu umat Islam dianggap mengganggu negara dan sama dengan musuh negara. Kelompok waria LGBT juga dianggap anti Tuhan, dianggap anti negara itu. Nah, kelompok yang ketiga terkait Pancasila, moga-moga kalian di sini ya, ya ini mereka yang menganggap bahwa beragama itu harus selaras Pancasila. Kalau aku berislam, maka Islamku harus selaras dengan Pancasila. Pancasila dianggap cara sekaligus tujuan dalam beragama. Kelompok progresif ini namanya. Kelompok progresif ciri-cirinya ya, moga-moga kamu di sini ya, adik-adikku. Kelompok progresif ciri-cirinya, dia bilang begini, kamu itu mengaku bertuhan kok mengabaikan kemanusiaan. Katanya Islam, lah kok suka kekerasan seksual. Katanya Kristen, lah kok suka mempersekusi orang. Katanya bertuhan, kok tidak menjaga kebinekaan dan persatuan. Katanya beragama, kok korupsi. Katanya mengaku Tuhan, kok tidak mau mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini ciri kalian yang beragama selaras Pancasila. Kayak gitu. Mau tidak mau harus seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya sangat mudah ya untuk bisa menyelaraskan Pancasila di dalam beragama kita. Asal cara baca Pancasilanya cocok. Selama ini kan kita diajari Pancasila itu kan begini. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Sampai terakhir. Jadi, satu, dua, tiga, empat, lima. Cara berpikir yang sekuensial seperti ini yang membuat kita merasa sila pertama itu yang paling unggul. Nah, cara baca seperti ini itu berkontribusi bagi cara berpikir kita untuk melihat Pancasila tidak dalam satu keutuhan itu sendiri. Maka aku menawarkan cara pembacaan Pancasila yang baru. Pembacaan Pancasila baru itu seperti apa? Jadi Pancasilaku itu bunyinya seperti ini. Pancasila. Semakin aku meyakini ketuhanan yang Maha Esa, semakin aku memegang prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta menjaga persatuan Indonesia melalui kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implikasinya apa? Bagi kalian yang Islam, ya, kalian bisa membaca menyesuaikan dengan Islamnya. Misalkan begini, semakin aku meyakini Gusti Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusannya, semakin aku akan memegang prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagi yang Kristen,
bisa membaca itu dalam konteks kekristenannya. Misalkan, semakin aku meyakini Gusti Yesus sebagai Tuhan, semakin aku akan memegang prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi semakin kamu berislam, menurut Pancasila, semakin kamu harusnya memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini yang menurutku menjadi penting. Nah, tawaranku selain membaca Pancasila itu, teman-teman sekalian, supaya kita selamat sebagai individu yang beragama sekaligus yang Pancasilais, itu adalah terus mengupdate pengetahuan terkait kelompok yang berbeda identitas. Misal, aku yang Islam selalu punya cara pandang yang minor terhadap kelompok di luar Islam. Nah, supaya aku itu bisa tidak membenci kelompok Kristen misalkan, maka aku harus belajar tentang kekristenan, belajar tentang agama lain, belajar tentang gender dan seksualitas yang lain. Yang kedua, supaya kita menjadi orang yang beragama sekaligus berpancasila, kita perlu memperluas dan meningkatkan kualitas perjumpaan kita dengan kelompok yang lain. Jadi aku mengajak misalkan teman-teman yang ada di sini yang berjilbab, misalkan yang ada di layarku itu kan cuma Rista sama Anggun aja. Rista sama Anggun sudah punya teman Kristen atau belum? Belum ya? Nah, kalau belum, besok cari teman yang Kristen. Temanmu jangan Islam saja, sudah Islam jilbaban tok gitu kan. Apa enaknya hanya punya teman yang satu identitas saja. Bahkan kalau perlu, kalau belum punya pacar, ya cari pacar orang Kristen atau orang selain Islam. Supaya cara pandangmu itu juga bisa berbeda. Bercampur baur itu menjadi hal yang sangat penting. Teman-teman, ini adalah salah satu contoh di kelasku. Aku bersama Cak Rojil ngajar Pancasila di Universitas Ciputra, tetangga kalian. Ini salah satu mahasiswiku, kelas agama dan Pancasila. Dia membuat satu esai mengapresiasi agama lain. Judulnya Yesus di tangan mahasiswi berjilbab. Salah satu ciri orang yang berislam yang Pancasilais itu adalah ia bisa mengapresiasi keyakinan yang berbeda dengan dirinya. Bukan malah mempersekusi. Biasanya kan kita diajari untuk mencaci maki keyakinan di luar kita. Tetapi di tangan Talita ini, itu dia nulis satu esai, nanti kalian bisa cari tulisannya di portalku, di websiteku. Dia menulis bagaimana dia mengapresiasi Yesus itu. Padahal dia orang Islam. Jadi menurutku dia satu angkatan ya dengan kalian. Dia ingin mengatakan bahwa meskipun aku berjilbab, meskipun aku berislam, aku tetap bisa baik dengan yang lain, aku tetap bisa mengapresiasi agama yang lain kayak gitu. Nah, ini juga salah satu contoh ya. Salah satu contoh. Kita ini kan tidak terbiasa ya. Tidak terbiasa untuk bergaul dengan orang-orang Kristen sejak kecil. Aku sendiri misalkan baru punya teman Kristen itu ketika kuliah. Ini juga membuat cara pandangku sedikit terlambat untuk bisa toleran dengan mereka. Di Jombang, aku mencoba untuk menyemaikan gagasan tentang Pancasilais itu sejak kecil. Ya, aku ajak anak-anak dari Madrasah Ibtidaiyah untuk berkunjung ke Sekolah Dasar Kristen Petra. Jadi yang Kristen main ke Madrasah Ibtidaiyah, lalu pada selanjutnya yang Madrasah Ibtidaiyah main ke sekolah Kristen dan juga masuk ke gerejanya itu sendiri. Jadi semakin kita sering berjumpa dengan yang lain, maka semakin kita menjadi pribadi yang baik dan itu kan sangat kalian banget. Ya, sangat kalian banget kan. Kalian para generasi milenial itu kan wawasannya luas karena pegang gadget. Tidak gampang untuk diajak untuk membenci orang lain karena kalian bisa googling setiap saat, kalian bisa ngakses chat GPT setiap saat gitu. Sehingga resiko untuk dikibuli atau terkena hoax itu kecil banget karena kalian bisa memverifikasi. Beda dengan angkatanku, aku belum ada internet sehingga untuk memverifikasi itu semakin sulit.
Nah, perjumpaan-perjumpaan seperti ini menjadi penting. Aku mengajak kalian yang banyak di antara, aku yakin banyak di antara peserta di sini yang beragama Islam, perbanyak teman yang berbeda agama. Kamu cek IG-mu, kalau ternyata following-mu itu kok 80% Islam semuanya, berarti kamu tidak keren secara Pancasila. Karena apa? Ya temannya cuma itu-itu aja. Nah, ini juga menarik ini teman-teman. Ini adik-adikku ya. Ini aku punya adik namanya Linda, dia pakai jilbab, ya. Dia bertemu dengan Oma Kristiani, Oma siapa namanya? Sinci. Iya. Oma Sinci. Oma Sinci itu dia penganut Kristen yang baik, yang taat, tapi kemudian karena kemiskinannya, kitab sucinya, Alkitabnya itu hanyut banjir. Lalu oleh Linda Raihan Ibrahim, itu dia dibelikan Alkitab. Bayangkan kan, kalian yang Islam, oh, lalu membelikan kitab suci, Alkitab, Injil, dan kamu berikan ke Kristen, orang Kristen, itu kan sangat tidak mungkin sekali karena kamu nanti akan takut haram, takut masuk neraka dan lain sebagainya. Tetapi yang ingin aku katakan adalah kawan-kawan, betapa kerennya Islamnya Linda ini. Viral kisah wanita berhijab berikan hadiah Alkitab kepada Oma Kristiani. Yang ingin aku sampaikan teman-teman adalah kalau ada teman-temanmu, apalagi yang berbeda agama sedang kesusahan, datanglah. Kalau misalkan ada temanmu yang nggak bisa ke gereja gitu karena nggak punya motor, lalu kamu punya sepeda motor, antarkan mereka. Begitu juga dengan yang Kristen mengantarkan yang Islam untuk apa namanya untuk ke masjid. Dan ini yang sebelah kanan itu adalah adik-adikku juga, anak-anak PMII. Aku nggak tahu kalian ngerti PMII atau tidak, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Mereka kerap melakukan kunjungan ke gereja dan lain sebagainya. Mereka berusaha untuk meyakini bahwa semakin aku Islam, semakin aku harus mencintai agama yang lain. Tanpa harus khawatir tergerus keislamannya. Jadi dia menawarkan cara pandang yang baru. Biasanya kan semakin Islam, semakin ia tidak mau bergaul dengan orang selain Islam. Tetapi di tangan para cewek-cewek PMI ini, cantik-cantik pula, mereka meyakini bahwa semakin aku Islam, semakin aku harus nyedulur sama orang-orang Kristen. Bagi saya ini menjadi penting bagaimana agama dan Pancasila itu bisa sejalan, bisa sejalan. Aku merasa keimanan yang berjilbab ini punya imannya itu iman yang tebal, iman yang kokoh. Iman yang kokoh itu tidak ragu, tidak was-was. Kalau iman yang tipis itu biasanya was-was. Nggak mau ke gereja, nanti aku jadi Kristen. Itu iman yang tipis, iman yang was-was begitu ya. Ini beberapa contoh. Nah, ini yang menarik teman-teman sekalian di akhir-akhir ini. Ini ada Dedi, anak Uinsa, Uin Sunan Ampel, kampusnya depan depan ini ya, depan kampusmu Ketintang, Uinsa itu. Dia punya organisasi Rumah Bineka Muda, dia anak UIN tentu saja Islam. Dedi ini menjadi ketua panitia Natalan lintas agama di Dedi ini. Prodinya S1 studi agama-agama. Bayangkan orang Islam, dia lulusan tambak beras kayak aku, ya. Dia kemudian membantu. Ya udah aku aja jadi ketua panitia Natalnya kayak gitu. Jadi ingin menunjukkan pada dunia bahwa identitas keislamannya tidak menghalangi dia untuk bisa berbuat baik bahkan ikut serta di dalam memperingati membantu orang-orang Kristen itu untuk bisa merayakan Natal. Saya kira ini adalah satu hal yang menarik. Yang terakhir, teman-teman sekalian, anak-anak muda sekarang itu sudah tidak bisa dibatasi lagi. Artinya sekat-sekat agama, sekat-sekat etnis itu tidak lagi menjadi hambatan bagi kalian semuanya untuk bisa bergaul dengan yang lain. Percayalah
bahwa semakin hidup kita bercampur aduk, semakin kita akan Pancasilais. Semakin kita punya banyak teman dari berbagai etnis, berbagai agama, berbagai gender dan seksual, semakin kita ini bisa menerima yang lain dan bisa menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dan sekaligus Pancasilais itu sendiri. Saya kira itu Mahita presentasiku. Semoga tidak apa namanya overtime ya. Terima kasih nanti kita bisa diskusikan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.